Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam, Randy. Silakan buka kamera. Selamat malam, Kak. Iya, malam. Silakan cantik buka kamera. Iya, Kak, aku mau tanya. Hmm. Kalau Musa itu menuliskan kitab Taurat kan ya, Kak? Iya, kitab Pentateuk, yaitu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, terus kenapa umat Yahudi sendiri itu tidak mengakui Yesus, Kak? Siapa bilang orang Yahudi yang memberitakan Injil ke berbagai negara dan bangsa, yaitu Rasul Petrus, Rasul Matius, Rasul Filipus, Rasul Bartolomeus, Rasul Thomas, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Yakobus, itu mereka orang Yahudi. Yahudi itu Kristen itu berasal dari Yahudi, cantik. Iya. Enggak, maksud aku kayak kemarin kan bulan Februari kemarin aku ada kesempatan datang ke Israel ya, Kak. Nah, terus aku ngeliat kok mereka ibadahnya kayak di tembok ratapan gitu, Kak. Tapi kayak mereka bawa kitab mereka dan mereka menjalankan hukum Taurat itu sendiri gitu loh, Kak. Hukum Taurat yang mana dijalankan? Di kitab Taurat itu. Yang mana? Ya, hukum Taurat itu kan ada 613 hukum. Kayak gimana? Iya, yang ada di pintu. Tiap pintu mereka. Ya, karena gini, orang Israel itu kan ada yang percaya Tuhan Yesus, ada yang tidak. Tapi yang jelas Kristen itu berasal dari Yahudi. Karena Yahudi itu etnis, bukan agama. Yahudi itu berasal dari suku Yehuda. Nah, orang Yahudi inilah yang memberitakan bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah. Ya, di Kisah Para Rasul 11. Jadi kalau ada orang Yahudi tidak menerima, ya nggak apa-apa. Itu kan hanya sebagian. Tapi kan banyak juga orang Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Dan orang Yahudi lah yang memberitakan Injil, cantik. Bukan orang Indonesia yang memberitakan Injil pertama sekali. Tapi orang Yahudi. Iya, Kak. Aku kan lihat konteksnya tuh pada saat aku di sana gitu ya, Kak. Soalnya mereka kan ada yang pakai kayak baju hitam-hitam semua. Terus ibadahnya juga nggak seperti orang Kristen yang aku lihat di Indonesia gitu loh, Kak. Gitu. Jadi iya, nggak apa-apa. Gitu, Kak. Iya, tapi kan nggak semua Yahudi seperti itu kan. Ada juga Yahudi yang percaya Tuhan Yesus. Jadi mungkin kayak Yahudi yang di Israel kemarin aku temuin itu dia itu alirannya kayak gimana sih, Kak? Apa nyambung ke Kristen atau mereka menjalankan hukum Taurat itu sendiri gitu? Kitab Tauratnya gitu. Iya, jadi gini, kalau Yudaisme itu kitab kita sama. Dari Kejadian sampai Maliakhi sama. Nah, Yudaisme itu nggak ada kitab perjanjian baru ya, di mana mereka menolak Yesus Kristus juru selamat. Tapi mereka ini masih menantikan juru selamat. Nah, kalau Yudaisme yang berdua di tembok ratapan itu kan masih menantikan kedatangan juru selamat. Nah, sedangkan kita menantikan juru selamat itu kedatangan yang kedua kali. Kalau mereka masih menantikan Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Sementara ya Kristen itu Mesias itu kan sudah datang. Yaitu 2000 tahun yang lalu, dan sekarang itu kita menantikan kedatangan yang kedua kali. Oh gitu. Iya. Nah, terus yang aku mau tanya lagi, Kak, masih boleh tanya nggak, Kak? Ya, tapi bentar sebelum tanya ke situ, itu tembok ratapan itu kan itu dulu bait suci ya. Nah, di bait suci inilah orang Israel itu mempersembahkan domba, kurban domba, di mana darah domba itu dipercik di bait suci oleh imam sebagai pengampunan atas dosa-dosa. Nah, itu dibangun oleh Raja Salomo, bait suci itu ya. Dan sudah berapa kali dibangun kembali karena pernah runtuh ya, rusak gitu ya. Nah, tetapi ketika Tuhan sudah datang 2000 tahun yang lalu, kan bait suci itu masih ada. Nah, Tuhan sering mengajar di situ, di bait suci itu dulu, yang ada tembok ratapan itu ya. Nah, itu dulu masih utuh. Nah, Tuhan Yesus sebelum disalib, dia sudah menubuatkan bahwa bait suci ini akan runtuh. Yaitu di Matius 24. Di Matius 24 Yesus menyatakan, ini bait suci ini bangunan-bangunan yang kokoh ini akan runtuh. Nah, apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dinubuatkan Tuhan Yesus kan betul. Sehingga ketika Tuhan Yesus sudah disalib, ketika Tuhan Yesus disalib, itu bait suci terbelah dua.
terbelah dua dari atas ke bawah. Artinya Tuhan Yesus Kristus telah menggenapi seluruh hukum Taurat, tidak perlu lagi mempersembahkan darah domba di bait suci. Makanya itu runtuh dan sekarang tinggal tembok-temboknya saja. Ya. Nah, itu artinya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat, tidak perlu lagi mempersembahkan darah domba di atas bait suci, karena darah Kristus itu sudah sempurna mengampuni dosa-dosa kita. Nah, nanti ya Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput umatnya. Dan itu salah satu tembok ratapan itu, bukti bahwa Tuhan itu Tuhan yang Maha Kuasa yang menubuatkan sebelum terjadi tapi sudah terjadi. Nah, seperti itu, Cantik. Nah, terus Kak, yang aku mau tanya lagi, itu kalau misalnya Tuhan Yesus itu dia mengajarkan umatnya untuk pergi ke gereja atau enggak, Kak? Karena yang histori yang aku dengar waktu itu pada saat aku ke sana, rata-rata gereja-gereja kuno di sana itu mereka dibangun oleh penjajah-penjajah Yunani gitu ya, Kak. Nah, gimana? Ya, nah, kalau tentang gini, kalau kita pergi ke gereja itu kan tempat kita beribadah, berkumpul bersama saudara seiman. Di mana kan Tuhan Yesus sudah memerintahkan di Keluaran 12, sebentar ya. Keluaran 12 ayat 16, kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kita itu orang Kristen itu mengadakan pertemuan kudus pada hari pertama, itu hari Minggu. Nah, di gereja itu kenapa disebut gereja? Karena sebenarnya gereja itu adalah diri kita. Gereja itu yaitu eklesia dalam bahasa Yunani, artinya dipanggil dari gelap kepada terang. Itulah gereja. Gereja itu adalah kita sendiri. Gedung itu hanyalah tempat untuk kita berkumpul bersama dengan saudara seiman. Jadi dimanapun kita bisa berkumpul bersama saudara seiman, memuji memuliakan Tuhan Yesus. Iya. Tapi kalau ya gimana? Kalau misalnya kakak kan ibadah rata-rata Minggu ya, Kak ya, kalau umat Kristen ya? Kalau saya ibadah setiap hari, Cantik. Enggak, maksudnya di gereja gitu, Kak. Iya. Iya, bertemu dengan saudara seiman memang disebut gedung gereja. Kan rata-rata hari Minggu ya, Kak, untuk berkumpul di gerejanya. Kalau di sana sendiri kalau nggak salah tuh hari Sabat ya, Kak. Hari Sabat itu hari apa aja sih, Kak? Ya, kalau di Israel itu hari Sabat itu hari Sabtu ya. Oh, Sabtu ya? Ya, di sana kamu pergi kemarin itu hari apa Sabat itu? Kalau nggak salah tuh Kamis, Jumat, Sabtu kayaknya tuh banyak toko tutup gitu, Kak, karena katanya hari Sabat gitu. Oh iya, makanya jadi gini, Sabat itu bukan merujuk kepada hari. Jadi Sabat itu adalah hari perhentian, hari istirahat, hari untuk beribadah bersama dengan saudara seiman, memuji memuliakan Tuhan Yesus. Itu. Jadi memang di sini pun bukan hanya hari Minggu saja kita ke gereja. Kalau di Indonesia pun ada hari ibadah tengah minggu ya, Senin, Rabu dan Minggu. Ada yang seperti itu. Oh gitu. Ya, karena memuji memuliakan Tuhan Yesus itu bukan hanya hari Minggu saja, tapi setiap hari sebenarnya. Setiap hari, setiap detik kita harus memuji memuliakan Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Oke, baik. Itu aja sih, Kak, yang aku mau tanyain, soalnya sempat ada pertanyaan itu yang belum aku ngerti gitu, Kak. Iya. Oke, makasih Cantik. Makasih, God bless you. Ya, tepuk tangan buat Reni yang cantik dan manis. Barusan kita lihat sebuah video yang mana ada beberapa pertanyaan yang bagus dan menarik sekali, yaitu mengenai agama orang Yahudi kok banyak bedanya dengan Kristen, padahal kitab orang Yahudi yaitu yang sekarang disebut dengan Perjanjian Lama di Alkitab juga dipakai oleh Kristen. Perbedaan itu mulai dari kenapa orang Yahudi sendiri kok tidak mengakui Yesus. Tempat ibadahnya juga beda, bukan gereja. Cara ibadahnya juga beda, waktunya pun berbeda. Dengan menonton video tadi kita bisa mengetahui mengenai perbedaan tersebut dari penjelasan Mihana yang paham soal ilmu keagamaan yaitu Kristen,
Semoga video tadi dapat memberikan edukasi buat kita semua. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Keluaran pukul 12.16 kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan.